Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hadi Edukasi. Yang pertama, terima kasih buat masyarakat dan keluarga besar Hadi Edukasi serta Sehat Alami yang masih membersamai, masih banyak melakukan interaksi, bertanya dan tukar informasi juga manfaat atau testimoni ya terkait tentang tips resep yang sudah kita bagikan. Dan sebelum ke sharing, saya ingin meminta maaf dulu karena sebentar lagi kan kita masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa-apa yang jadi harapan, jadi keinginan kita bisa terwujud dengan maksimal di bulan Ramadan kali ini. Dan jika mungkin banyak sekali kekeliruan dalam kata dan penyampaian dari interaksi secara personal maupun interaksi melalui kanal ini, saya secara pribadi dan mewakili dari Hadi Edukasi Tim memohon maaf untuk keluarga besar Sehat Alami dan Hadi Edukasi. Dan kali ini kita akan Q&A, menjawab dari pertanyaan yang sudah masuk ke email, yaitu bagaimana jika kita mengalami rasa lapar yang sering datang tapi kenyang juga cepat. Jadi orang atau beberapa orang yang tanya ya melalui email itu mereka mengalami dalam kondisi yang gampang lapar, gampang juga kenyang. Jadi kalau baru makan sedikit kenyang banget, tapi selang berapa jeda gitu ya, berapa menit, berapa jam gitu, mungkin gak nyampe 1 jam udah lapar. Dan secara sekilas gitu ini adalah gejala gangguan pada lambung. Tapi kalau kita melihat gejala-gejala secara signifikan, memang nggak bisa ini divonis gangguan pada lambung. Entah itu asam lambungnya, entah itu memang ada luka pada lambung, atau hanya peradangan lambungnya, belum tentu bisa ke sana. Kadang-kadang karena kurangnya kualitas dari makanan tersebut, bisa juga tuh. Jadi kan makanan yang serba instan itu juga berpengaruh untuk kualitas makanan itu sendiri, dari sisi gizi, dari sisi karbohidrat dan lain-lain, itu juga kan mempengaruhi. Jadi kalau kita klaim bahwa ini adalah gangguan lambung sih sebenarnya kurang bijaksana atau kurang tepat. Tapi nggak masalah, dari sisi itu kan nanti butuh penanganan, butuh diagnosa lebih lanjut secara detail, bisa melalui refleksi, bisa juga melalui pengobatan yang lain seperti medis mungkin jalurnya ya. Nah, saya di sini akan memberi info titik-titik meridian yang akan kita refleksi ketika dalam kondisi yang seperti itu. Yang pertama, posisikan duduk ya. Duduk, kemudian kakinya seperti ini. Nah, kakinya diangkat seperti ini. Usahakan rileks, tangannya satu seperti ini. Nah, yang pertama gunakan tangan kiri untuk memijat punggung kaki bagian sini. Jadi sela-sela antara jempol sama telunjuk kaki. Nah, jadi kalau ditarik agak ke tengah sedikit, pas di punggung kaki ini. Nah, pas sekungan itu dipijat ya. Bisa menggunakan ibu jari, bisa juga menggunakan jari telunjuk fleksibel. Pijat titik ini selama 3 menit. 3 menit. Kalau sudah 3 menit, kita pindah ke sisi
mata kaki, bawahnya mata kaki, depannya ya. Nah ini depannya mata kaki kita pijat. Ini juga sama 3 menit gerakannya seperti ini. Pelan-pelan aja, nggak jadi soal. Nah, berikutnya ini titik yang kedua ya. Yang pertama kan di sini. Ini yang kedua di sini. Nah, yang ketiga di sini. Nah, kakinya kita luruskan gini seperti ini. Nah, dia ada di belakang mata kaki nih. Nah, ini. Oke ya, kelihatan ya. Oke, kita pijat sini. Ini juga sama 3 menit. Jadi total 3 kali 3 9 menit ya. Nanti dihitung sendiri bener apa enggak. Ini per titik 3 menit estimasi ya. Jadi kalau dirasa misalnya terlalu sakit efeknya, misalnya ditekan di refleksi ini sakit, kita juga bisa kurangi, misalnya cukup 2 menit. Tapi kalau dirasa aman, masih nyaman ya lanjut minimalnya 3 menit. Nah, selesai. Kemudian kita gunakan gerakan seperti ini. Kalau menggunakan minyak terapi juga bisa ya, minyak yang misalnya minyak zaitun atau minyak apa yang biasa dipakai di rumah bisa, supaya lebih rileks ototnya dan lebih nyaman. Nah, setelahnya gunakan gerakan seperti ini. Nah, ini dilakukan kanan kiri ya, kanan kiri. Jadi kanan 3 menit per titiknya, kiri juga sama per 3 menit titiknya. Dan bisa dilakukan berbarengan, bisa juga dilakukan satu-satu. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa diulang ya, bisa diulang minimalnya 2 hari sekali. Bisa dilakukan pas mau tidur atau bangun tidur di pagi hari atau di malam hari. Fix ya di sini. Dan yang paling penting, kita juga harus merubah tuh pola makannya. Jadi kalau biasa seneng sarapannya lebih siang, ya coba dirubah. Sarapannya diawalkan lebih pagi. Kemudian porsinya lebih sedikit, tapi memang benar-benar berkualitas. Misalnya ya nasi benar gitu ya. Bukan nasi yang seperti yang udah dimasak-masak, apa ya istilahnya ya, nasi kuning atau nasi apa gitu ya. Jadi emang pure nasi benar. Kemudian untuk menunya juga usahakan sayurnya ada gitu, proteinnya ada. Dan ini juga bisa dilakukan oleh siapapun meskipun kita bukan dalam kondisi yang seperti ini, misalnya perut gampang kenyang, gampang lapar gitu. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan teknik dibagi makannya. Jadi misalnya satu porsi itu jangan dihabiskan semua, tapi harus diukur, harus disesuaikan. Jadi kalau kita biasa satu piring, coba dibagi, usahakan seperempat piring gitu, sampai benar-benar perut kita nyaman. Dan itu nggak selalu setiap hari digunakan cara seperti itu. Misalnya seminggu sekali dipancing dengan pola makan seperti itu. Karena kalau kita ngantor pun juga nggak mungkin ya, lagi kerja dikit-dikit ditinggal makan dulu, kan itu juga nggak mungkin. Jadi treatment untuk pola makannya itu dilakukan di waktu-waktu yang memang santai, memang waktu libur gitu di rumah. Dan untuk refleksi ini bisa dilakukan setiap hari, bisa juga 2 hari sekali,
bisa juga seminggu sekali untuk perawatan ya, untuk perawatan. Fix, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh melalui email, boleh berpartisipasi dalam sesi sharing eksklusif, dan bisa juga tanya di kolom komentar channel ini atau video ini ya. Nanti insya Allah kita akan jawab di video-video berikutnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.